Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mursyidan Baldan dengan NIM F4501241030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek satu dengan judul Assessment Green Building dari mata kuliah Teknik Green Building Lanjut. Untuk assessment greenship yang akan dipakai pada assessment ini adalah assessment greenship Home 1.0, di mana Greenship Home 1.0 ini adalah salah satu dari standar penilaian bangunan hijau yang dikembangkan oleh Green Building Council Indonesia atau GBCI. Sistem penilaian ini dirancang untuk memastikan rumah tinggal memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, hemat energi, ramah lingkungan, dan memberikan kenyamanan optimal bagi penghuninya. Tahapan dari asesmen ini adalah yang pertama studi kelayakan, yang kedua pemenuhan prasyarat, dan yang ketiga adalah penilaian kriteria berdasarkan tolak ukur Greenship Homes 1.0. Yang pertama yang akan dilakukan adalah studi kelayakan atau eligibility daripada bangunan yang akan dinilai. Untuk studi kelayakan, eh, ada 5 sampel rumah yang akan ditinjau dan ada beberapa poin dari studi kelayakan. Yang pertama adalah area minimum, yaitu kurang dari 4 lantai untuk homes dengan 70%-nya digunakan sebagai hunian. Kemudian okupansi atau penghuni minimum yaitu 1 orang, memiliki dokumen izin mendirikan bangunan, kemudian tidak uh, mengalami perubahan fungsi selama masa sertifikasi, lalu ada pemenuhan prasyarat. Yang keempat adalah yang terakhir adalah transparansi data kepada GBC. Untuk sampel rumah yang pertama atau bangunan rumah yang pertama adalah uh, rumah yang berlokasi di Jalan Mantri Raya, Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota ke Jakarta, dengan tipe rumah yaitu rumah non perumahan, di mana luas bangunan yaitu 194 meter persegi dengan luas tanah 272 meter persegi, dengan total kamar sebanyak 4 buah dan kamar mandi 4, di mana terdapat 1 dapur, teras, 1 ruang keluarga, dan balkon, dengan total penghuninya yaitu 4 orang. Kemudian yang sampel kedua adalah rumah yang berlokasi di perumahan Dramaga Icon nomor C8 di Kelurahan Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, dengan tipe rumah yaitu rumah perumahan, di mana luas bangunannya itu 40 meter persegi, luas tanah 70 meter persegi, dengan total kamar 2 dan kamar mandi 1, di mana terdapat 1 dapur, teras, dan 1 ruang keluarga, yang mana total penghuninya ada 3 orang. Kemudian untuk sampel 3 adalah rumah kos-kosan yang berlokasi di Jalan Sigura-gura nomor 4 dengan nomor kafling 7A di Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan tipe rumah yang setelah saya sebutkan sebelumnya, itu rumah kos-kosan dengan jumlah kamar sebanyak 10 dan kamar mandi sebanyak 4, kamar mandi dalam. Untuk spesifikasinya terdapat 1 dapur, teras, 1 ruang tamu, dan 1 ruang keluarga. Kemudian untuk sampel yang keempat ada rumah yang berlokasi di Jalan Lapangan Polres, Gang 5, nomor 2, RT 4 RW 4 di Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, di mana tipe rumah ini adalah tipe rumah non perumahan dengan luas bangunan 194 meter persegi dengan luas tanah 272 meter persegi, di mana total kamar terdapat 5 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Untuk spesifikasi lainnya ada 1 dapur, teras, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dan taman belakang, di mana rumah tersebut dihuni 5 orang. Kemudian untuk sampel yang terakhir ada rumah yang berlokasi di perumahan Taman Sari Cyber Residence di uh, Blok C nomor 45.
Kelurahan Mulia Harja, Bogor Selatan, Kota Bogor. Untuk tipe rumahnya ada rumah perumahan dengan luas bangunan 45 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi, di mana total kamar eh, sebanyak dua kamar tidur dan dua kamar mandi. Untuk spesifikasi lainnya ada satu dapur, teras, satu ruang tamu, satu ruang keluarga, dan taman belakang. Lalu untuk penilaian selanjutnya adalah prasyarat, di mana prasyarat ini menentukan apakah suatu bangunan dapat dilakukan penilaian lebih lanjut untuk kriteria green building ataukah tidak. Untuk prasyarat yang pertama ada prasyarat ASD atau kesesuaian lokasi. Untuk sampel 1, 2, 3, 4, dan 5 memenuhi prasyarat dari ASD karena lokasi dari kelima sampel ini diperuntukkan untuk pemukiman. Kemudian untuk area dasar hijau, yang mana kriteria ASD eh, area dasar hijau ini dari kelima sampel, hanya sampel 3 yang tidak memenuhi. Dikarenakan sampel 3 merupakan rumah kos-kosan dengan luas tapak yang tidak memenuhi kriteria area hijau atau RTH dari bangunan. Kemudian prasyarat yang ketiga ada EEC 1, yaitu meteran listrik, di mana kelima sampel tersebut memenuhi prasyarat yang uh, yang mana setiap bangunan memiliki meteran listrik. Kemudian EEC 2 yaitu analisis desain pasif, di mana dari kelima sampel ini hanya sampel 1 yang tidak memenuhi desain pasif karena tidak memenuhi spesifikasi, yaitu tidak terdapat ventilasi. Kemudian untuk prasyarat 5 yaitu MRC, atas penggunaan refrigeran untuk dari sampel 1 dan sampai 5, sampel 2 dan 5 tidak memenuhi karena masih menggunakan refrigeran yang um, masih menggunakan refrigeran konvensional. Kemudian untuk prasyarat yang keenam yaitu IHC, uh, yaitu penggunaan material dengan non asbestos atau asbestos free, di mana sampel 1 dan 3 masih menggunakan material yang mengandung asbestos. Penggunaan ini masih dilakukan karena kedua sampel ini adalah bangunan yang tidak didevelop oleh suatu perusahaan developer, sehingga masih menggunakan uh, material tersebut. Kemudian untuk prasyarat 7 yaitu BEM, yaitu dasar pengolahan sampah, di mana untuk kelima sampel, sampel 1 dan 3 tidak memenuhi dasar pengolahan sampah karena tidak memiliki sistem pengolahan sampah yang jelas. Dari prasyarat tersebut dipilih yaitu sampel nomor 4 karena sampel tersebut memenuhi seluruh prasyarat yang harus dipenuhi. Kemudian untuk sampel 4 dilakukan penilaian. Untuk kriteria yang pertama itu adalah ASD atau tempat guna lahan, di mana dari poin-poin kriteria yang diberikan, uh, sampel 4 ini memenuhi 4 poin ASD, yaitu ASD yang pertama memenuhi ASD 1 nomor 2, yaitu uh, penggunaan tanaman dengan bibit yang diperoleh dari sumber yang uh, lokal, di mana penanaman pohon dan tanaman hias di rumah tersebut itu dari tukang bunga di Kecamatan Kemayoran. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu AST3, di mana AST3 memenuhi nomor 1B, yaitu terdapat fasilitas umum yang dapat dijangkau berupa halte angkutan kota atau angkot, sekolah, pasaraya, taman, dan klinik. Kemudian untuk ASD 5 memenuhi nomor 1A, di mana dari uh, kriteria tersebut terdapat halte angkutan kota yang dapat dijangkau
dengan jalan kaki. Kemudian untuk poin ASD 6 yang dapat dipenuhi yaitu nomor satu, di mana terdapat talang yang dapat memenuhi uh, uh, pen- uh, pe- uh, memenuhi uh, fungsi yaitu pemanfaatan limpasan air hujan yang ada di area atap, yaitu dengan pemasangan talang air. Di mana untuk tempat guna lahan terdapat poin yang dapat dinilai ada 4 poin. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi dan konservasi energi, di mana terdapat 3 poin kriteria utama yang dapat dipenuhi yaitu EC2, EC3, dan EC4, di mana EC2 terdapat 2 poin yaitu yang pertama EC poin 1 yaitu penggunaan lampu dengan daya listrik yang rendah sehingga mendapatkan 2. Kemudian untuk nomor 2 penggunaan lampu uh, sudah menggunakan lampu LED. Kemudian untuk EC3 poin yang dipenuhi yaitu nomor 1A yaitu tidak menggunakan AC sehingga mendapatkan nilai 2. Kemudian untuk EC4 itu memenuhi nomor 2 yaitu penggunaan keramik dan dinding bata merah sehingga suhu dapat dijaga sesuai kenyamanan ruang sehingga mendapatkan poin 1. Oleh karena itu kriteria efisiensi dan konservasi energi atau EC itu mendapatkan total poin sebanyak 6 poin. Kemudian kriteria yang kedua adalah konservasi air atau WAC, di mana terdapat 4 kriteria yang dipenuhi, yaitu WAC1, WAC2, WAC4, dan WAC5. Di mana untuk kriteria pertama yaitu WAC1 dipenuhi nomor 1, yaitu terdapat meteran air. Kemudian untuk WAC2 itu dipenuhi nomor 1A dengan hasil perhitungan dari beban air itu menghasilkan skor 3 sehingga mendapatkan nilai 1. Untuk WAC4 itu mendapatkan poin di nomor 1 yaitu dapat penampungan limpasan air hujan kapasitas kecil untuk penyiraman. Walaupun terbilang kecil namun limpasan dari air hujan dapat ditampung dalam kapasitas yang memungkinkan untuk penyiraman sehingga mendapatkan nilai 1. Dan untuk kriteria yang terakhir yaitu WAC5 itu dapat dipenuhi nomor 2B dengan adanya septic tank untuk menampung uh, hasil air buangan dari kamar mandi sehingga mendapatkan nilai 1 dan total nilai yang diperoleh dari kriteria konservasi air dengan total 4. Kriteria selanjutnya adalah kriteria siklus daur hidup material atau MRC, di mana terdapat 4 kriteria MRC yang dapat dipenuhi yaitu MRC1, MRC5, MRC6, dan MRC7. Dari kriteria yang pertama yaitu MRC1 yaitu dapat dipenuhi nomor 1 karena tidak menggunakan AC dengan nilai 1. Kemudian untuk MRC5 dipenuhi nomor 1A karena penggunaan material kayu yang legal sehingga mendapatkan nilai 1. Kemudian untuk MRC6 dipenuhi untuk nomor 1 karena menggunakan material prefabrikasi dalam bangunan yaitu penggunaan prefab kanopi pada teras sehingga mendapatkan nilai 1. Dan untuk MRC7 ada 2 poin yang dapat dipenuhi yaitu nomor 1 seluruh material yang digunakan dalam pembangunan bangunan itu berasal dari lokasi yang pabrikasinya berada di radius 1000 km dari lokasi proyek. Dan untuk yang kedua, ada nomor 2, itu menggunakan material yang berasal dari dalam wilayah Republik Indonesia. Sehingga dari MRC7 mendapatkan 2 poin. Dan dari total MRC, nilai yang didapatkan adalah sebanyak 5 poin. 5. Kemudian untuk kesehatan dan kenyamanan ruang, kriteria ini dapat dipenuhi sebanyak 3,
yaitu IHC 1, IHC 4, dan IHC 6. Di mana pada IHC 1 terdapat tiga poin yang dapat dipenuhi, yaitu yang pertama, nomor satu, karena telah memiliki luas ventilasi yang sudah sesuai dengan luas ruangan sehingga mendapat nilai satu. Kemudian untuk nomor 2C, terdapat pemasangan grill kawat pada ventilasi sehingga menghindari masuknya debu dari ventilasi. Kemudian untuk yang nomor 3 itu kamar mandi sudah memiliki ventilasi. Kemudian untuk IHC 4 itu ada dua poin yang dapat dipenuhi. Yang pertama adalah penggunaan cat atau coating yang mengandung volatil organik kompon yang rendah. Dan untuk yang kedua itu nomor 3, tidak menggunakan produk atau material dan bangunan yang menggunakan timbal atau merkuri. Kemudian untuk IHC 6 ada satu poin yang dapat dipenuhi, yaitu nomor satu, untuk kebutuhan ruang penghuni sudah terpenuhi dengan minimal 9 meter persegi per penghuni. Sehingga total nilai yang didapatkan dari kriteria kesehatan dan kenyamanan ruang itu ada 6. Kemudian untuk kriteria bangunan yang terakhir adalah manajemen lingkungan bangunan atau BM, di mana ada dua kriteria BM yang dapat dipenuhi, yaitu BM3 dan BM4. Di mana untuk BM3 dapat dipenuhi untuk nomor satu, uh, uh, karena terdapat aktivitas lingkungan yang menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, yaitu aktivitas kerja bakti RT dan kegiatan kebersihan terkait, sehingga mendapatkan nilai satu. Dan untuk B4 nomor satu dipenuhi karena sampah organik dan anorganik sudah dikelola oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan RT setempat, sehingga mendapatkan satu poin. Dengan total nilai yang diperoleh yaitu sebanyak 2. Kemudian untuk penilaian akhir terhadap bangunan dari sampel 4, dari keenam kriteria yang telah dinilai berdasarkan penilaian dari ASD yang bertotal 4, EEC yang bertotal 5, Water Conservation 4, MRC 4, IHC 8, BEM 2, dapat diperoleh total penilaian akhir dari bangunan sampel 4 yaitu sebanyak 25 atau dengan persentase 32%. Sehingga bangunan dari sampel 4 ini uh, memiliki pemeringkatan bronze. Cukup sekian dari saya atas pemaparan dari asesmen green building dengan Greenship Home 1.0. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.